sebelah kiri saya Pak Manganju, sebelah kiri lagi Pak Ogi, dan sebelah kiri lagi Pak Jadros, dan sebelah kanan saya Pak Michael, dan sebelah kanan lagi Bu Nabila. Jadi kami mengundang para wartawan di sini adalah kami mengajukan PKPU terhadap PT Fajar Cakra Indah Cemrang, yang dimana salah satu pemegang saham terbesarnya itu adalah Pak Darmawan Salihin. Dan nomor perkara PKPU itu nomor 72 tahun 2024. Ya, jadi kami mengajukan PKPU ini adalah melakukan istilahnya itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang dimana dasar kami mengajukan PKPU adalah ada dua putusan PHI yang dimana sudah berkekuatan hukum tetap inkrah, yaitu nomor 206 dan 260, yang dimana masing-masing sudah dilakukan armanding sebanyak 2 kali. Tetapi PT Fajar maupun Pak Darmawan Salihin tidak melaksanakan putusan tersebut, yang sudah hampir kurang lebih itu adalah hampir 6 tahun lebih. Jadi para mantan karyawan ini sepakat mengajukan PKPU dan sidang mulai pada tanggal 7 Maret kemarin, dan akan saya disahkan pada tanggal 7 Maret mereka tidak hadir, PT Fajar maupun Pak Darmawannya, dan sampai hari ini pun panggilan koran yang meskipun di pengadilan ada masalah manggil, tapi mereka tidak hadir. Jadi kami mengundang para wartawan yang mudah-mudahan Pak Darmawan Salihin melihat berita ini agar bisa menghadir. Apalagi di tahun 2023 di Media Detik 7 November 2023 Pak Darmawan mengatakan dia sudah membayar para karyawan. Kalau sudah membayar, ya monggo. Datanglah ada persidangan, bawa buktinya dalam PKPU tersebut. Kalau sudah ada bukti bayar kan enak kita sama-sama buktikan seperti apa. Yang kami ajukan PKPU ini adalah mantan para karyawan ini adalah kami di kuasa kurang lebih sekitar 58 orang dengan kajian kewajiban kami adalah kurang lebih sekitar 5M. Dan Pak Darmawan Salihin maupun PT Fajar sudah juga pernah dilaporkan oleh Pak Manganju ke Polda Metro. Nah, sampai saat ini mudah-mudahan Pak Darmawan Salihin di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini tetap hatinya lah bisa melaksanakan kewajibannya terhadap para mantan karyawannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada teman? Mungkin dari para mantan karyawan perwakilan ada yang perlu disampaikan? Saya persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Sudarmono. Saya bekerja di Pak Edi Darmawan Salihin selama 18 tahun. Karena sudah lama kami menunggu hasil daripada pengadilan. Pengadilan juga tidak pernah memberitahu kami bahwa pesangon itu sudah dibayar. Nah, itu yang sangat saya harapkan kepada Bapak Edi Darmawan Salihin agar datanglah ke pengadilan untuk menyatakan bahwa Bapak Edi Darmawan Salihin sudah membayar pesangon itu. Ya, saya mengharapkan kepada Bapak Edi Darmawan Salihin, tolonglah Pak, Bapak sebagai orang Indonesia, WNI yang taat hukum, harusnya Bapak harus tahu hukum itu harus ditegakkan. Karena ini dalam bulan Ramadan, saya mengharapkan Bapak untuk hadir dalam persidangan PKPU yang akan datang di sidangan lagi. Saya hanya mengharapkan itu kepada Bapak Edi Darmawan Salihin, dan saya juga mengharapkan kepada bapak-bapak yang ada di sini bersemangatlah Pak untuk membantu kami, karena kami sudah lama untuk menantikan uang dari Bapak Edi Darmawan Salihin, yaitu uang pesangon.
yang mana teman-teman kami itu sangat merindukan uang itu dan sangat membutuhkan. Itu saja yang saya sampaikan, karena saya inilah keluh kesah saya sebagai seorang karyawan yang sudah lama, dan Bapak ini juga pernah mengatakan dulu akan pernah memberikan kalau sudah dijual tempat yang ada di Petojo itu, ternyata dia itu melanggar daripada perjanjiannya, Pak. Kenapa tidak dibayar? Itu yang saya sayangkan. Saya sangat menghargai Bapak, dan tolong Bapak juga menghargai saya, dan saya juga taat pada hukum. Bapak juga harus taat pada hukum. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman ada yang mau lagi yang menyampaikan, silakan, Pak. Itu big intense. Bukan. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan dan juga teman-teman wartawan yang bisa hadir di tempat ini. Sebagaimana tadi sudah diperkenalkan oleh rekan advokat, teman saya, sahabat saya, Agus Susanto SAMH. Saya mengacu Simanunat SAMH yang dari sejak tahun 2018 mengawal perkara karyawan PT Bajarinda Cakra Cemerlang. Sedikit saya flashback mengenai kronologis daripada perkara ini, bahwa Dermawan Solihin mempunyai perusahaan namanya PT Bajarinda Cakra Cemerlang, bergerak dalam bidang dokumen perbankan kartu kredit. Perusahaan ini sebenarnya memiliki hampir 5.000 karyawan di seluruh Indonesia, dan terjadi gejolak di dalam perusahaan tepatnya di tahun 2016. Dan sebagaimana tahun 2016 itu ada suatu kasus juga yang menimpa anak daripada Dermawan Solihin, almarhum Mirna. Entah ada kaitan langsung atau tidak langsung, aku juga kurang tahu. Tapi sejak perkara tersebut, penggajian karyawan terhadap PT Bajarinda Cakra Cemerlang sudah tidak berjalan dengan sebagaimana biasanya. Hampir 8 bulan terjadi goncang ganjing. Hampir 8 bulan itu terjadi ketidakpastian pembayaran gaji terhadap seluruh karyawan, sehingga ada perlawanan yang dilakukan oleh karyawan terhadap perusahaan. Perlawanan, dan bisa juga disebut itu sebagai mogok kerja. Sehingga pada tanggal 19 Februari 2018 terjadi PHK secara sepihak oleh PT Bajarinda Cakra Cemerlang kepada karyawan. Nah, sebagian daripada karyawan ini melakukan perlawanan hukum, dan itu kita sudah jalankan melalui Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat, di mana oleh Dermawan Solihin ataupun kuasa hukumnya ataupun yang diwakilinya tidak pernah datang sekalipun menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada karyawannya. Sehingga ini terus bergulir sampai kepada putusan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu diputus di tahun 2018 dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Di dalam pengadilan ini pun direksi atau Dermawan Solihin ataupun kuasa hukumnya ataupun perwakilan daripada perusahaan tidak ada yang hadir. Jadi tidak mempunyai itikat tidak baik sampai sekarang pun. Dan atas kejadian itu pula, kami sebagai kuasa hukum juga telah membuat laporan di Krimsus Polda Metro Jaya, dan sampai saat ini sebenarnya masih tetap berjalan. Dan yang perlu juga kami klarifikasi, waktu kami membuat laporan di Krimsus Polda Metro Jaya di bulan November 2023, banyak juga teman-teman media waktu itu yang menghampiri kami dan meminta wawancara, ya kan, apa yang kami lakukan di dalam laporan tersebut. Dan kami jelaskan kepada teman-teman media bahwa Dermawan Solihin belum membayarkan apa yang menjadi kewajibannya kepada perusahaan. Nah, ternyata teman-teman wartawan waktu itu langsung konfirmasi kepada Dermawan Solihin. Nah, yang menjadi sangat kami sayangkan, di dalam keterangan dia di Detik News itu, dia bilang sudah membayar pesangon kepada karyawan. Nah, ini sebenarnya
ini sebenarnya pelanggaran undang-undang IT berita bohong ini dalam media sosial. Nah, jadi ini kesempatan juga klarifikasi daripada kuasa hukum bahwa 1 sen pun belum ada pembayaran kewajiban dari PT Fajar Indah Cakra Cemerlang kepada mantan karyawan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang. Jadi tolong digarisbawahi oleh teman-teman media bahwa 1 sen pun belum ada pembayaran pesangon ataupun gaji yang tertunda kepada karyawan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang yang dilakukan oleh Masulin ataupun direksi yang lain. Jadi itu clear, ya. Sehingga kejadian ini terus bergulir karena di dalam laporan kami di polisi juga yang kami harapkan sebenarnya ada niat baik daripada beliau, tapi tidak ada juga sampai saat ini niat baik daripada beliau untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga kami berkonsultasi dengan beberapa rekan-rekan advokat, rekan-rekan tim kurator, hingga dibawalah masalah hukum ini sekarang bergulir di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam hal PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh para kreditur. Kebetulan kami mengantongi 2 kreditur yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan itu sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU. Jadi jelas ya. Artinya kami kuasa hukum sampai saat ini tetap berkomitmen untuk berjuang, ya, berjuang mewujudkan keadilan, berjuang untuk meraih hak-hak daripada karyawan yang sampai saat ini belum terbayar. Bayangkan, ada loh karyawan ini sudah bekerja 25 tahun, 20 tahun, iya kan, 27 tahun di PHK tapi tidak mendapatkan pesangon, ya kan? Itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Itu sesuatu yang sangat memalukan, ya. Padahal terbilanglah bapak kita ini, Pak Den Masulin ini orang kaya, orang terpandang, masa begitu sih? Ya, jadi melalui konferensi pers ini kami harapkan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang dan juga para direksi-direksi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban terhadap para karyawan ini, ya kan, kami minta supaya ada niat baik menyelesaikan kewajibannya membayar pesangon dan gaji yang tertunda daripada karyawan ini. Sementara saya dari Mangaju cukup bisa ditambahkan teman-teman yang lain. Intinya satu aja, tolonglah bayar kewajiban dari hak-hak klien kami. Karena klien kami ini kan mantan karyawan, sudah mengeluarkan semua keringatnya selama bekerja. Ini kan tentang manusia, ya, kemanusiaan. Ya. Di atas hukum itu ada lagi namanya rasa empati, tanggung jawab. Tolonglah, ini orang-orang ini kan haknya, mereka punya keluarga. Saya sekali lagi bukalah hatinya, buka hatinya untuk membayar hak dari bapak-bapak ini. Itu aja kok. Setiap manusia punya hati nih. Tolong buka hatinya lah. Ya. Ini udah berapa tahun nunggu? Udah bekerja udah berapa tahun pengabdiannya? Hargain lah. Ini itu aja. Hukum kita hormati, kita junjung tinggi hukum karena negara kita adalah negara hukum. Jadi tolonglah hormati hukum yang berjalan, hormati putusan tersebut dan kewajibannya lah hak daripada klien kami. Di para karyawan ada lagi penambahan? Pak Jagiri, Pak Ucan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan. Saya bekerja cukup lama juga, 25 tahun. Mengabdi kepada PT Atasisi
bertempur sampai kapanpun. Bahkan saya bawa atau turun sambil betul. Kalau saya pacu dengan dia juga Bapak itu orang yang perwakilan dari kita semua, orang yang juga tak putus asa. Saya selalu kasih support kepada dia. Seperti kalau udah ini juga kotor itu udah putus asa, kira-kira 80%. Jadi dengan saya bilang udah pusing aja. Dan kami menambahkan mohon kepada yang solihin, semoga Bapak nih dibukakan pintu hati Pak, ya seluas-luasnya. Ya kita ini Pak udah lama, kurang lebih 5 tahun Pak. Saya mengharapkan pesangon uang Bapak, bahkan uang saya juga Pak. Tolong Pak, ya beberapa orang di sini hadir, banyak juga Pak. Ya Pak, tolong saya disautin, ya dengan bicaranya saya. Nah ini Pak, Bapak lihat semua Pak. Ya, nanti Bapak lihat lah. Ya. Kami mengharapkan karyawan Bapak, mengharapkan pesangon yang belum keluar pada saat ini Pak. Tolong Pak, semoga Bapak dibukakan pintu yang saya tadi katakan, bukakan pintu yang selebar-lebarnya, punya hati nurani. Tolongnya Pak. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawan-kawan yang mau menambahkan lagi silakan. Bagus Pak Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Susanto, mantan karyawan PT FI Sesi. Saya hanya mewakili teman-teman yang sudah ada gugatan di PHI, sudah ada keputusan, ada kekuatan hukum tetap. Itu minta tolonglah kepada Bapak Darmawan Salihin untuk memenuhi kewajibannya yang kami tuntut. Itu kan sudah ada, hak saya kan sudah ada berkekuatan hukum tetap. Saya minta tolonglah untuk Bapak Edi Darmawan Salihin untuk memenuhi kewajibannya. Kasihan teman-teman kita sudah lama menunggu, udah hampir 5 tahun. Kita juga punya keluarga, jadi kita mengharap ya Pak Edi Darmawan Salihin bisa terbuka hatinya di bulan Ramadan ini. Kasihan teman-teman sudah menunggu. Kalau memang ada Bapak ada etikat baik, ya tolonglah penuhi kewajibannya. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari para rekan kawan-kawan yang ditanya silakan. Dari awal kasus ini berjalan sudah berapa kali Pak Edi Darmawan mangkir? Dari tanggal 7 Maret berarti sampai sekarang ini sudah ke 3 kali ya. Jadi panggilan dari Yusita ke PT Fajar itu diterima, tapi tidak pernah hadir. Kalau ke Pak Darmawan Solihin itu 2 kali. Jadi pas 2 kali Yusita ke sana, rumahnya sudah kosong. Nah, pada aku dilakukan panggilan koran. Nah, pada saat panggilan koran terjadi miss. Jadi ini panggilan korannya itu malah ke PT Fajar. Jadi tidak diulang lagi oleh pengadilan. Ya mudah-mudahan pada saat yang keempat kali ya bisa nyampe dan mereka bisa hadir. Tuh. Ada lagi? Silakan. Tadi kan abang sempat menyebutkan bahwa sudah buat laporan di Polda. Sedikit update dong bang, untuk sekarang ini sudah sejauh mana sih laporan tersebut direspon oleh Polda sendiri? Ya, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Jadi kita sebagai pelapor di Polda Metro Jaya itu, pelapor dan juga saksi-saksi dari kita sudah diperiksa semua. Dan biasanya sesudah pelapor dan saksi-saksi pelapor sudah diperiksa, maka gantian terlapor yang diperiksa. Hubungan komunikasi kami dengan penyidik Polda Metro Jaya sebenarnya si terlapor ini sudah diperiksa, ya kan? Tapi itu tadi saya pertanyakan kepada penyidik, adakah niat dari terlapor untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik? Nah, terus terang penyidik diam, tidak ada balasan. Jadi melihat hal-hal yang sebelumnya, ya walaupun kita tetap sebenarnya optimis, tapi dengan situasi seperti itu, ya kita merasa pesimis juga. Artinya memang tidak ada itikat baik
dari terlapor juga untuk menyelesaikan perkara ini secara baik begitu kan. Oke, berarti dari pihak Dharma Kuasa Polri sendiri sampai sekarang belum ada sikap yang pertama. Kedua, berarti untuk dari Polda sendiri masih belum ada kepastian ini perihal untuk lanjut atau tidak nih untuk laporan seperti itu Pak? Iya betul. Jadi sebenarnya kita kecewa juga dengan Polda Metro Jaya. Kenapa kecewa? Karena semua bukti daripada laporan kita sudah kita sampaikan. Kesimpulan daripada bukti itu adalah salinan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi ya memang begitulah mungkin mekanisme hukum kita saat ini. Masa penyidik seolah-olah mengabaikan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap itu, jadi kembali lagi kepada nol, merunut, ya kan? Jadi menjadi lost time, ya kan? Banyak waktu yang terbuang, ya kan? Bukannya mendalami bukti yang sudah ada ini malah kembali lagi, panggil lagi disnaker segala macam. Dinas tenaga kerjanya sudah banyak meninggal waktu itu, masa dipanggil siapa lagi? Jadi menurut kita ini kritikal juga bagi penyidik Polda Metro Jaya. Jadi kita beranggapan nih laporan kita di Polda Metro Jaya, entah intervensi dari siapa kita nggak tahu. Tapi seolah-olah laporan kami di Polda Metro Jaya di Diskrim khusus itu seolah berjalan tepat. Nah ini kritikal juga buat kepolisian Indonesia ya. Jadi tolong juga disampaikan kepada kepolisian kita dalam hal ini Polda Metro Jaya, ya harus pro keadilan lah, ya kan? Jangan gara-gara si A mempunyai koneksi dengan pangkat yang lebih tinggi segala macam dan bla bla bla, sehingga perkaranya seolah-olah tidak ada perkembangan, tidak ditindaklanjuti. Itu kan sesuatu kurang benar, ya kan? Ini bapak-bapak ini sudah bekerja puluhan tahun, ya kan? Apa menjadi haknya, gajinya yang tertahan, pesangonnya yang tidak diberikan, terabaikan. Bagaimana pandangan polisi? Kita meminta keadilan kepada polisi, kita meminta keadilan kepada negara dan hal ini kepolisian, tapi negara tidak bisa menghadirkan keadilan itu. Ya kita sebagai kuasa hukum merasa geram, merasa marah juga melihat kejadian itu. Itu enggak? Berarti hukum ini berasa tumpul ke atas sebab yang ada tadi. Untuk kasus ini juga. Dan bisa dibilang apakah Pak Darmawan Soleh orang yang buat bangku? Iya, karena kan ini jadi pertanyaannya. Jadi kan tadi seperti ini yang Abang bilang mungkin ada backup, mungkin kenal orang tertinggi. Tapi kan kesan bahwa koalisi ini atau hukum di posisi ini tumpul ke atas nih, harusnya membela yang bawah. Maksudnya respon. Tidak juga membela ke bawah. Sebenarnya siapa yang salah, orang kecil, orang besar, ya hukum itu harus tegak, gitu kan? Kita juga tidak membela orang kecil. Kalau orang kecilnya salah ya kita harus disalahkan. Tapi jangan juga, ya kan? Orang kecilnya sudah benar malah diinjak, orang kecilnya sudah tertindas malah diinjak-injak, kan itu tidak benar, ya kan? Jadi Darmawan Soleh ini kan bukan orang miskin, dia orang kaya, kita tahu. Dan dia tidak bisa, bukannya tidak bisa menyelesaikan masalah ini kalau dia punya etikat baik. Masalahnya yang dipertontonkan dia adalah sesuatu kearogansian, ya kan? Kalau dia yang punya niat baik, ini gampang ini diselesaikan sama dia. Itu aja Bang. Bang, terkait tadi juga statement Pak Darmawan yang bilang identitas itu sudah dibayarkan, itu apakah bisa jadi bukti baru juga Bang untuk Abang di pengadilan? Ya, ini bisa kita jadikan bukti di dalam persidangan karena ini kan di 7 November 2023 ya. Dia menyatakan surat perintah penghentian penyidikan atas P3 bla bla sudah dikeluarkan lantaran pesangon sudah dibayarkan. Nah, seharusnya kalau memang sudah dibayarkan, punya etikat baik, ya hadir dalam persidangan. Tunjukkanlah buktinya seperti apa. Gitu. Kalau memang benar, ya kita tunggu gitu loh. Ya itu aja yang kita sampaikan. Oke. Ada lagi? Bang, mengingat PKPU ini tuh hukumannya memiskinkan atau seperti apa sih Bang? Ketika dia tidak bisa bayar nanti. Jadi ini, kita mau PKPU-kan orang ini tidak ada tujuan untuk memiskinkan orang. Kita ingin tujuannya adalah bagaimana dia merealisasi utang-utangnya. Mungkin kita tahu manusia itu kan bisa ada naik, bisa turun ke bawah. Ya kalau memang dia yang baik, dia
inti dari kami di sini semuanya adalah untuk proses PKPU adalah ingin mencapai perdamaian, bukan menyusahkan orang. Gitu. Para karyawan di sini pun juga tidak ada niat untuk memiskinkan Pak Darman Solihin, tidak ada. Mereka hanya ingin mencari suatu perdamaian seperti apa agar hak mereka dibayar juga. Itu. Jadi tidak ada suatu etika buruk dari kami itu untuk memiskinkan orang, tidak ada. Sepanjang yang PKPU ini adalah dia bisa memberikan suatu proposal perdamaian seperti apa. Itu sih. Ada dia yang bertanya? Tapi memungkinkan nggak untuk diambil asetnya untuk membayar karyawan dari pihak pengadilan atau kepolisian? Kita manggil terus. Jadi begini, di dalam PKPU, saya bicara PKPU dulu ya, saya nggak bicara pilot ya. Kalau di PKPU andai kata misalnya ini ya, kata misalnya, terus itu kan proses 270 hari. Di dalam proses 27 hari itu, andai kata kalau dia hadir dan proposal perdamaian seperti apa, dan pada saat rapat kreditur, para kreditur yang memutuskan nasibnya kreditur. Tapi kalau misalnya dia tidak hadir, PKPU kabur dia tidak hadir, mungkin sebelum 270 hari itu bisa nyatakan pilot. Dan kalau sudah nyatakan pilot, otomatis PT maupun yang kami ajukan termohon duanya adalah Pak Darman Solihin dibawa pengakuan. Jadi ya kami belum tahu apakah jaminan dia itu ada di bank atau tidak, kami semua belum tahu. Kami semuanya masih berpikiran positif dulu. Jadi kami berpikiran sampai jauh ke pilot tidak. Gitu. Kami hanya menunggu etikat baik dari termohon satu ada BP Fajar dan Pak Darman Solihin termohon duanya, karena selaku pemegang saham terbesar Yakto. Itu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak, mungkin ada pesan yang mau ditunjukkan kepada pemerintah karena kan kasus juga udah mulai lama ya dan nggak bisa selesai. Kan ada niat terhadap itu ya. Pesan untuk penegak hukum supaya ini tidak apa ya, supaya hukum itu melek gitu loh di orang-orang yang benar-benar butuh keadilan. Mungkin kesannya kan tidak mereka tertutup ya. Jadi begini, kami mengharapkan semua pihak terketuk hatinya untuk membantu para mantan karyawan yang sedang mengalami kesusahan. Jangan sudah di posisi yang enak, tapi para mantan karyawan kesusahan, kasihan. Jadi apapun yang sudah dilaporkan oleh teman saya Pak Mangaju untuk Bapak Polda, kita mengharapkan juga dari pihak kepolisian untuk bisa segera memproses ini seperti apa. Karena ini kan semuanya tetap gantung-gantung semua nih. Dari putusan PHI yang sudah inkrah digantung semuanya, laporan polisi dari tahun 2018 sampai 2024 digantung juga, belum jelas. Dan mudah-mudahan dengan adanya PKPU ini nasib para mantan karyawan ini ada titik terang. Itu yang kita bisa sampaikan. Ada yang ingin bertanya?